Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Izin memperkenalkan diri, Praja Madya, Sony Tuaganasi, NPP 331043, asal pendaftaran Provinsi Maluku, dari kelas D2. Sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban ujian akhir semester mata kuliah LKPJ yang diajarkan oleh Profesor Fernandes Simanusong. Untuk soal yang pertama, coba Anda jelaskan simpul-simpul dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan simpul-simpul yang penting dalam regulasi tersebut. Yang pertama, pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Adapun simpul-simpul yang penting dalam Permendagri tersebut, yang pertama mengenai dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJPD, yaitu selama 20 tahun, RPJMD 5 tahun, serta RKPD disusun tahunan. Yang kedua, yaitu sinkronisasi nasional daerah. Yang pertama, harus mengacu pada RPJPN dan RPJMN, yaitu perencanaan nasional. Yang kedua, perencanaan daerah wajib mendukung prioritas nasional. Untuk yang ketiga, yaitu tahap penyusunan. Yang pertama yaitu musrembang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Yang kedua, dalam forum perangkat daerah. Dan yang ketiga, yaitu konsultasi publik dan penyusunan rancangan akhir. Pada bagian yang keempat, yaitu evaluasi dan pengendalian, dilakukan secara berkala oleh Bapeda serta mengukur capaian kinerja berdasarkan indikator dan target. Yang kelima, perubahan dokumen perencanaan boleh diubah jika terjadi perubahan kebijakan nasional atau kondisi darurat. Untuk sistem informasi, wajib menggunakan SIPD, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 ini berisi tentang yang pertama, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD. Laporan ini mengatur tentang tata cara penyusunan, penyampaian, dan evaluasi LPPD. LPPD adalah laporan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masyarakat dan pemerintahan pusat. Kedua, yaitu evaluasi kinerja pemerintah daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang evaluasi kinerja pemerintah daerah berdasarkan LPPD. Evaluasi kinerja pemerintah daerah dilakukan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya. Adapun isi peraturan, yang pertama pada pasal 1, LPPD disusun oleh pemerintah daerah untuk memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam pasal yang kedua, LPPD disampaikan kepada pemerintah pusat. Pada pasal yang ketiga, yaitu evaluasi kinerja pemerintah daerah dilakukan berdasarkan LPPD. Yang kedua, yaitu PP nomor 3 tahun 2007 tentang laporan dan pertanggungjawaban kepala daerah. Adapun simpul-simpul penting, yang pertama, jenis laporan kepala daerah, yaitu LPPD, dari kepada Presiden melalui Mendagri. Yang kedua, LKPJ kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran. Yang ketiga, ringkasan LPPD untuk diinformasikan kepada masyarakat. Simpul yang kedua yaitu fungsi dari laporan. Yang pertama, untuk evaluasi kinerja kepala daerah. Dan yang kedua, fungsi dari laporan tersebut untuk dasar pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat. Adapun isi dari laporan LPPD tersebut, yang pertama, capaian indikator kinerja urusan pemerintahan, dan yang kedua, kebijakan strategis dan program prioritas. Untuk waktu pelaporan, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Adapun akuntabilitas publik, yakni ringkasan LPPD wajib diumumkan kepada masyarakat yang berprinsip transparansi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 ini berisikan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan ini mengatur tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk evaluasi kinerja pemerintah daerah. Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang kedua, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun oleh pemerintah daerah untuk memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun isi peraturan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 ini, Pasal 1 mengenai evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk menilai keberhasilan pemerintahan daerah. Pasal yang kedua, laporan penyelenggara pemerintah daerah disusun oleh pemerintah daerah. Pada pasal yang ketiga, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah disampaikan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Simpul-simpul penting dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 antara lain, yang pertama, adanya prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan disiplin anggaran. Yang kedua, yaitu tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan. Adapun dokumen utama dari peraturan pemerintahan ini, yaitu RKPD menjadi dasar penyusunan KUA PPAS dan RKA SKPD serta APBD. Dalam peraturan ini, kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk sistem informasinya harus menggunakan SIPD untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan. Dalam audit dan pengawasan dilakukan oleh BPK dan Inspektorat Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019. Yang pertama, pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk memastikan bahwa keuangan daerah dikelola dengan efektif dan efisien. Yang kedua, akuntabilitas pemerintah daerah. Peraturan ini mengatur tentang akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas pemerintah daerah dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Adapun isi dari peraturan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 ini. Yang pertama, pada pasal yang 1, pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk memastikan bahwa keuangan daerah dikelola dengan efektif dan efisien. Pada pasal yang kedua, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Pada pasal yang ketiga, pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan daerah. Selanjutnya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019. Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan ini mengatur tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk LPPD dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk menilai keberhasilan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun tata cara penyusunan dan penyampaian LPPD. Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara penyusunan dan penyampaian LPPD. LPPD disusun oleh pemerintah daerah dan disampaikan kepada pemerintah pusat serta masyarakat. Isi dari peraturan ini, pasal 1, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah disusun oleh pemerintah daerah. Pada pasal yang kedua, LPPD disampaikan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Pada pasal yang ketiga, evaluasi kinerja pemerintah daerah dilakukan berdasarkan LPPD. Simpul-simpul yang penting yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Di antaranya yang pertama, penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang berfokus pada penilaian kinerja urusan pemerintahan konkuren. Untuk jenis laporan pada peraturan pemerintahan ini tetap LPPD, LKPJ, dan ringkasan LPPD, tetapi dengan mekanisme laporan terintegrasi dan berbasis sistem elektronik. Yang ketiga, yaitu evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan berdasarkan indikator kinerja urusan dan standar pelayanan minimal atau SPM. Yang keempat, hasil evaluasi menjadi dasar pembinaan, pemberian insentif, sanksi hingga intervensi dari pusat. Yang kelima, penilaian mandiri dan evaluasi eksternal. Pemerintah daerah wajib melakukan penilaian mandiri sebelum diverifikasi oleh pusat. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Yang pertama, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan efektif dan efisien. Untuk tata cara penyusunan evaluasi LPPD, peraturan ini mengatur tentang tata cara penyusunan dan evaluasi LPPD. LPPD disusun oleh pemerintah daerah dan dievaluasi oleh pemerintah pusat. Adapun isi peraturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Pasal 1. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Pasal yang kedua, LPPD disusun oleh pemerintah daerah dan dievaluasi oleh pemerintah pusat. Pasal yang ketiga, evaluasi LPPD dilakukan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikut ini adalah simpul-simpul penting dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Yang pertama, petunjuk teknis laporan LPPD, yaitu format laporan, sistematika, dan metode pengisian. Yang kedua, sistem evaluasi menggunakan SEK P2D atau Sistem Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik. Untuk yang ketiga, standar penilaian berdasarkan indikator kinerja dan pemenuhan SPM. Untuk yang keempat, sanksi dan penghargaan. Pemda yang berkinerja buruk dapat diberi sanksi administratif, dan Pemda yang berkinerja baik bisa memperoleh insentif daerah. Untuk penanggung jawab pelaporan, Kepala Daerah bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan data. Demikian simpul-simpul penting daripada peraturan-peraturan yang dapat saya jelaskan. Semua peraturan tersebut membentuk satu siklus tata kelola pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu perencanaan, yang di dalamnya terdapat RPJPD, RPJMD, RKPD yang terdapat dalam Permendagri 86 Tahun 2017. Yang kedua, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan, APBD, KUA, PPAS, SIPD terdapat pada PP nomor 12 tahun 2019. Yang ketiga, pelaporan dan pertanggungjawaban, LPPD, LKPJ terdapat dalam PP nomor 13 tahun 2019 serta Permendagri nomor 18 tahun 2020. Untuk evaluasi kinerja oleh pusat melalui indikator terdapat dalam Permendagri nomor 18 tahun 2020 serta pembinaan dan insentif dapat berdasarkan hasil evaluasi. Untuk nomor 1 demikian dapat saya jelaskan. Oke, selanjutnya nomor yang kedua. Soal yang kedua berisikan, coba Anda jelaskan isi bab dari perbandingan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang lama dan baru, rencana pembangunan jangka menengah daerah yang lama dan baru, rencana kerja pemerintah daerah yang lama dan baru, rencana strategis perangkat daerah yang lama dan baru, rencana kerja perangkat daerah yang lama dan baru, serta isi bab dari LKPJ, LPPD, dan
ILPPD, dan isi struktur keuangan daerah atau APBD. Baik, berikut ini merupakan penjelasan isi bab dan struktur utama dari berbagai dokumen perencanaan, pembangunan, dan keuangan daerah di Indonesia. Dokumen-dokumen ini penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Yang pertama, perbandingan isi bab RPJPD lama dan yang baru. RPJPD mencakup rencana pembangunan jangka panjang daerah selama 20 tahun dan memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan. Adapun isi bab daripada RPJPD ini, yang pertama, isi bab umum. Untuk isi bab umum, yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan fungsi RPJPD. Untuk pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang perencanaan jangka panjang, dasar hukum, serta maksud, tujuan, cakupan, dan metodologi penyusunan. Yang kedua yaitu gambaran kondisi daerah. Gambaran kondisi daerah terdiri dari subbab yaitu pertama geografi dan demografi yang berisikan tentang luas wilayah, kondisi alam, jumlah penduduk, serta struktur usia. Yang kedua yaitu sosial ekonomi yang berisi tentang tingkat pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan ketenagakerjaan. Yang ketiga yaitu infrastruktur dan layanan publik. Dan yang keempat, sumber daya alam serta lingkungan. Untuk bab yang selanjutnya yaitu evaluasi pembangunan sebelumnya yang terdiri dari capaian target RPJPD lama per indikator, hambatan dan kelemahan, serta pelajaran penting dan rekomendasi. Yang keempat, yaitu perumusan visi dan misi. Visi 20 tahun menuju arah cita-cita pembangunan, dan visi dan pilar untuk mencapai visi tersebut. Untuk yang kelima, arah dan kebijakan strategi berdasarkan RPJPN nasional, karakter daerah, dan isu global. Arah kebijakan disusun per periode 5 tahun atau 4 tahapan. Pada sektor prioritas terdapat infrastruktur, ekonomi, sosial, lingkungan, sumber daya manusia, serta birokrasi. Pada bab yang keenam, yaitu sasaran pokok dan indikator. Sasaran utama per sektor, misalnya pengurangan kemiskinan sebesar X%. Yang kedua, indikator kinerja daerah jangka panjang atau IKDJ. Yang ketujuh, skenario alternatif yang terdiri dari pengaruh makro, yaitu perubahan iklim, krisis global, teknologi, dan demografi, serta yang keempat merupakan respons kebijakan. Untuk bab penutup, terdapat rekomendasi penyempurnaan RPJPD, serta mekanisme monitoring dan review. Perbandingan antara versi lama dan baru seringkali berbeda dalam yang pertama, redefinisi visi akibat perubahan kepemimpinan atau kondisi global. Yang kedua, prioritas baru, yaitu ekonomi digital, mitigasi bencana. Dan yang ketiga, yaitu revisi indikator
kinerja, serta target. Yang kedua, RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perbandingan dari RPJMD lama dan RPJMD baru. RPJMD adalah implementasi visi kepala daerah untuk 5 tahun ke depan. Adapun isi dari bab RPJMD tersebut, yang pertama pendahuluan yang berisikan latar belakang pergantian kepala daerah, orientasi kebijakan dan metodologi. Yang kedua, analisis kondisi dan evaluasi RPJMD sebelumnya, yang berisikan pertama, data terkini dan gap pencapaian RPJMD sebelumnya, yaitu perbandingan target dan realisasi. Dan yang kedua, hambatan dalam pelaksanaan. Untuk bab yang ketiga, yaitu isu strategis. Problem daerah, yaitu kemacetan, kemiskinan, pencemaran, dan sebagainya. Yang kedua, peluang potensi ekonomi, investasi pariwisata. Yang keempat, visi, misi, tujuan, dan sasaran. Terdiri dari fisikalitas kepala daerah, tujuan strategis atau SMART, sasaran khusus perurusan atau perangkat daerah. Untuk bab yang kelima, berisikan strategi dan arah kebijakan, yang terdapat strategi lintas sektor, pembangunan zona industri, digitalisasi pelayanan, tata kelola berbasis e-government. Untuk bab yang keenam, program prioritas dan indikator kinerja. Program utama, ekonomi kreatif, reformasi birokrasi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Untuk indikator terukur, capaian persen rumah tangga tersalur listrik, jumlah startup, IPM, dan sebagainya. Untuk bab yang ketujuh, yaitu kerangka pendanaan, terdapat proyeksi pembiayaan dari PAD, transfer, belanja tugas pembantuan, serta kerjasama. Yang selanjutnya, identifikasi sumber daya, skema investasi, publik, privat, partnership. Untuk bab yang ke-8, yaitu mekanisme monitoring dan evaluasi. Sistem e-planning, indikator KPI daerah, pertemuan evaluasi periodik. Untuk perbedaan antara lama dan yang baru, fokus isu dan program berubah menyesuaikan kondisi kepala daerah, tren teknologi, dan kebutuhan masyarakat terkini seperti pandemi, digitalisasi, dan pemulihan ekonomi. Oke, untuk yang ketiga, RKPD atau Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, perbandingan antara yang lama dan yang baru. RKPD adalah dokumen tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBD. Untuk babnya, yang pertama, pendahuluan dan dasar hukum. Yang kedua, evaluasi RKPD tahun sebelumnya, yang berisikan pencapaian program kegiatan tahun lalu. Yang kedua yaitu kelemahan, hambatan, serta mitigasi. Untuk bab yang ketiga, profil daerah terkini, kondisi
makroekonomi, demografi terkini, IPM, serta inflasi. Untuk yang keempat, yaitu arah kebijakan nasional atau provinsi dan sinkronisasi lokal. Yang kelima merupakan prioritas pembangunan tahunan. Program prioritas 5-6 program utama berdasarkan isu strategis. Serta yang keenam, program dan kegiatan. Rincian program tiap perangkat daerah, indikator, target, anggaran, output, dan outcome. Yang ketujuh, kerangka ekonomi daerah yang berisikan proyeksi PAD, dana transfer, serta belanja daerah. Yang kedelapan, keseimbangan fiskal, defisit, atau cadangan. Selanjutnya, koordinasi dan sinkronisasi yang berisikan sinergi antar perangkat daerah, desa, sektor swasta. Dan yang kesembilan yaitu penutup. Untuk perbedaan dengan RKPD baru, yaitu pergantian prioritas, misalnya dari pemulihan pandemi ke ekonomi hijau, penyesuaian indikator output atau outcome, dan alokasi anggaran. Untuk selanjutnya, yaitu Renstra PD atau Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang dimana perbandingan lama dan yang baru sebagai berikut. RKPD merupakan dokumen 5 tahun perangkat daerah. Pertama, pendahuluan. Terdapat konteks organigram, tugas fungsi, serta ruang lingkup perangkat daerah. Yang kedua, evaluasi Renstra sebelumnya. Penilaian capaian, pangkas data realisasi indikator Renstra lama. Dan yang ketiga yaitu analisis SWOT dan isu strategis sektoral. Yang terdapat di dalamnya yaitu kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang keempat yaitu visi, misi, dan tujuan perangkat daerah. Untuk yang kelima merupakan strategi operasional dan kebijakan, yang di dalamnya terdapat rangka program strategis, peran lintas sektoral. Untuk yang keenam, program dan kegiatan prioritas. Terdapat indikator, target 5 tahun, asumsi atau prasyarat, lokasi, beban kerja, dan anggaran terbagi per tahun. Adapun kerangka pendanaan yaitu sumber dana dari APBD, BLU, hibah, dan CSR. Yang kedelapan, sistem monitoring dan evaluasi. Petunjuk teknis, sistem monitoring, dan pelaporan berkala. Perbedaan antara Renstra lama dan baru terdapat pada arah kebijakan sektor yang bergeser, indikator kinerja yang disempurnakan, dan skala program menyesuaikan RPJMD yang terbaru. Selanjutnya, yang kelima yaitu Renja PD atau Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perbandingan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah yang lama dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang baru. Renja PD atau Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah rincian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah per perangkat daerah setiap tahun. Yang pertama, pendahuluan dan dasar hukum. Yang kedua,
evaluasi renja tahun sebelumnya, level capaian KPI, permasalahan mitigasi. Yang ketiga, terdapat tujuan dan sasaran tahunan, rincian program dan kegiatan, berisikan output, outcome, indikator, target, lokasi, volume, anggaran, dan pelaksana. Untuk yang kelima, indikator dan target kinerja, berisikan KPI tahunan, indikator perangkat daerah. Yang keenam, rincian anggaran tahunan. Terdapat RAB, alokasi belanja, serta sumber. Dan yang ketujuh, yaitu kalender kegiatan dan resiko. Terdapat waktu pelaksanaan, asumsi eksternal, serta rencana kontingensi. Untuk yang kedelapan, yaitu mediasi stakeholder. Terdapat komitmen antara perangkat daerah teknis, legislatif, dan masyarakat. Untuk yang kesembilan, yaitu penutup. Untuk perbedaan renja lama dan baru, terdapat fokus kegiatan yang berubah, target tahunan disesuaikan, dan hasil evaluasi dimasukkan dalam penyusunan. Baik, yang keenam yaitu LKPJ atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Yang pertama, pendahuluan, berisikan latar akhir tahun atau demisioner, dasar hukum, peraturan daerah. Yang kedua, arah kebijakan kepala daerah, visi atau misi utama per periode. Yang ketiga, capaian program dan kegiatan, yaitu rekap perurusan wajib atau pilihan, indikator, capaian fisik atau keuangan. Yang keempat, yaitu pelayanan publik dan regulasi, yang berisikan pengembangan sistem layanan peraturan daerah baru. Yang kelima, capaian keuangan daerah, yang berisikan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, surplus atau defisit, serta silpa. Yang keenam, permasalahan dan tindak lanjut, yang berisikan kendala legislatif, fisikal, sumber daya manusia, dan rekomendasi perbaikan. Serta yang ketujuh, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi ini berisikan mengenai rekomendasi kebijakan tahun depan. Baik, yang ketujuh, LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang berisikan pertama, pendahuluan. Yang kedua, urusan pemerintahan daerah, pendataan dan capaian urusan wajib, serta pilihan, indikator makro sektoral, kelembagaan, yang berisikan kelembagaan, SKPD, penataan instansi, dan administrasi publik. Untuk yang keempat, merupakan kepegawaian, yang berisikan jumlah, kompetensi, pengembangan, serta reformasi birokrasi. Yang kelima, keuangan daerah, ringkasan APBD dan data capaian keuangan, silpa, utang, investasi daerah. Yang keenam, inovasi daerah, yaitu inovasi publik, digitalisasi, penghargaan,
dan inovasi. Selanjutnya yaitu capaian kinerja makro. Terdapat IPM, pertumbuhan ekonomi, Gini, kemiskinan, dan layanan dasar. Untuk yang ke-8 yaitu tindak lanjut evaluasi pusat, yaitu tindak lanjuti rekomendasi Kemenpan, BPK, dan KPK, serta yang ke-9 penutup. Selanjutnya ILPPD, yaitu informasi LPPD untuk publik. Ringkasan LPPD yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Yang pertama, ringkasan eksekutif, yaitu capaian utama dan fakta keuangan. Yang kedua, infografis dan statistik, yaitu data pengguna layanan, statistik kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik. Selanjutnya, highlight inovasi dan prestasi, cerita sukses, penghargaan, serta inovasi pelayanan. Yang keempat, yaitu hak dan akses publik, berisikan informasi pelayanan, forum konsultasi publik, serta saluran pengaduan. Untuk yang kelima, merupakan arah kebijakan anual yang berisikan harapan dan rencana singkat tahun depan. Baik, untuk yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu struktur keuangan daerah atau APBD. APBD terdiri dari 3 komponen utama, yaitu A. Pendapatan daerah. 1. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak hotel dan resto, parkir, hiburan, dan reklame. Yang kedua, retribusi daerah yang terdiri dari pasar, izin membangun bangunan, serta fasilitas kesehatan. Yang berikut, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terdiri dari sewa, profit plus, dan penyertaan mobil. Selanjutnya yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua yaitu pendapatan transfer, terdiri dari dana parimbangan atau DAU atau desentralisasi, dan DAK atau dana khusus, DBH sumber daya alam, dan dana insentif daerah atau DID. Yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan yang sah, contohnya seperti hibah, bantuan provinsi atau pusat, serta sumbangan pihak ketiga. APBD yang kedua yaitu belanja daerah. Yang pertama, belanja operasi yang di dalamnya terdapat gaji, tunjangan, belanja barang dan jasa, pemeliharaan, serta perjanjian kerjasama. Yang kedua yaitu belanja modal, terdiri atas investasi infrastruktur, peralatan, pembangunan gedung, dan barang modal.
Yang ketiga, belanja tidak terduga. Terdapat penanggulangan bencana, BLBI, dan darurat lain. Yang keempat, belanja transfer yang terdiri dari hibah kepada desa, bantuan keuangan, dana alokasi khusus daerah dan kelurahan. APBD yang ketiga yaitu pembiayaan daerah yang terdiri dari yang pertama, penerimaan pembiayaan yang di dalamnya yaitu silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan pinjaman daerah. Yang selanjutnya yaitu pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal, pelunasan utang, sisa lebih tahun sebelumnya dialihkan. Fungsi APBD sebagai dokumen legal, pedoman pelaksanaan dan kontrol anggaran, dan alat koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Baik, soal yang ketiga yaitu coba Anda jelaskan tentang isi tanggapan DPRD terhadap LKPJ yang disampaikan oleh kepala daerah kalian masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja tanggapan dari DPRD terhadap LKPJ yang disampaikan oleh kepala daerah. Tanggapan DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban yang keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala daerah biasanya berisi evaluasi dan penilaian atas kinerja kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Contohnya yang pertama, DPRD dapat memberikan pujian dan penghargaan kepada kepala daerah atas capaian-capaian yang telah diraih dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Yang kedua, DPRD juga dapat memberikan kritik dan saran kepada kepala daerah atas kekurangan yang masih ada dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Yang ketiga, DPRD dapat meminta klarifikasi kepada kepala daerah atas beberapa hal yang masih belum jelas atau belum dipahami dalam LKPJ. Dan yang keempat, DPRD dapat memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah di masa yang akan datang. Contoh isi tanggapan DPRD terhadap LKPJ. Pertama, DPRD memberikan apresiasi kepada kepala daerah atas capaian-capaian yang telah diraih dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah, namun masih perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa aspek. Yang kedua, DPRD meminta klarifikasi kepada kepala daerah tentang beberapa hal yang masih belum jelas dalam LKPJ, seperti strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Yang ketiga, DPRD memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Dengan demikian, tanggapan DPRD terhadap LKPJ dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah, serta memperbaiki kinerja kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Contoh rekomendasi: DPRD memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah di masa yang akan datang. DPRD memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada daerah asal pendaftaran saya, yaitu Kabupaten Seram bagian Barat, pada pemaparan LKPJ tahun 2024, DPRD Seram bagian Barat menyoroti ketergantungan fiskal pada pusat. Ketua DPRD membuka rapat paripurna LKPJ Bupati SPB tahun 2024. Ketua DPRD Kabupaten Seram bagian Barat, Andreas Hengkakoli, secara resmi membuka rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Seram bagian Barat tahun anggaran 2024. Rapat paripurna ini digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jalan Trans Seram, pada Rabu 9 April 2025. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Hengki Koli menyampaikan bahwa dari total 30 anggota DPRD, sebanyak 16 orang hadir, 2 anggota tercatat izin, sementara sisanya tidak memberikan keterangan. Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Selvinus Kainama, Wakil Ketua 1 DPRD Arifin Krisye Pondang, dan Wakil Ketua 2 Abdul Rauf Latulumamina, Sekretaris Daerah Levern Alvin Tuasun, para Kepala OPD, serta Camat se-Kabupaten Seram bagian Barat. Penyerahan dokumen LKPJ dilakukan langsung oleh Bupati Seram bagian Barat, Asri Arman, kepada Ketua DPRD, yang selanjutnya akan dibahas lebih mendalam oleh legislatif. Sementara Bupati Asri Arman dalam pidatonya tertulis menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, struktur belanja dalam APBD 2024 lebih banyak diarahkan sesuai petunjuk teknis dan pedoman pusat, khususnya dalam pengelolaan dana alokasi umum atau DAU untuk sektor pekerjaan umum, kesehatan, dan pendidikan. Di tahun politik, pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung kelancaran dan kesuksesan pesta demokrasi. Kami telah mengalokasikan anggaran sebesar 3,35 miliar dalam APBD murni 2024, ditambah lagi dengan 3,35 miliar pada perubahan APBD tahun yang sama, ujar Bupati Asri Arman. Ia juga menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan bagian dari kewajiban konstitusionalnya sebagai kepala daerah. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13
tahun 2019 dan Permendagri nomor 19 tahun 2024. Katanya, pemimpin yang baik tidak diukur dari siapa yang menjabat, melainkan seberapa besar tanggung jawab yang dijalankan demi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, untuk soal yang terakhir, yaitu coba Anda jelaskan isi tanggapan DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD oleh kepala daerah kalian masing-masing. Dalam hal ini saya membuat menurut daerah asal saya, yaitu Kabupaten Seram bagian Barat. Tanggapan DPRD terhadap pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat bervariasi tergantung pada isi laporan pertanggungjawaban dan kondisi daerah. Contoh isi dari tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat berupa pujian dan penghargaan. Contohnya, DPRD memberikan pujian dan penghargaan kepada Bupati atas keberhasilan dalam mengelola keuangan daerah dan melaksanakan APBD dengan baik. Yang kedua, contohnya DPRD memberikan apresiasi kepada Bupati karena mengelola APBD dengan baik sehingga pendapatan daerah meningkat sebesar 10% dalam tahun terakhir. Adapun kritik dan saran yang dapat diberikan, contohnya kepada Bupati atas kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD. Yang kedua, contohnya DPRD meminta kepada Bupati untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan memperbaiki sistem akuntansi yang ada. Untuk permintaan klarifikasi, DPRD meminta klarifikasi kepada Bupati tentang beberapa hal yang masih belum jelas atau belum dipahami dalam laporan pertanggungjawaban. Contohnya, DPRD meminta Bupati untuk memberikan klarifikasi tentang penggunaan dana APBD untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritas daerah. Dalam rekomendasi, DPRD memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD di masa yang akan datang. Selanjutnya, DPRD memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memperbaiki sistem pengawasan internal. Dengan demikian, tanggapan DPRD terhadap pertanggungjawaban anggaran pembelanjaan daerah dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta memperbaiki kinerja Bupati dalam melaksanakan APBD. Selanjutnya, pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Seram bagian Barat tanggal 30 Juli tahun 2024, 8 fraksi DPRD menyampaikan tanggapan mereka terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Berikut tanggapan dari masing-masing fraksi. Untuk fraksi PDIP dibacakan oleh Melki Sadek, mendorong agar program pembangunan APBD dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Mereka menekankan pentingnya pemerataan pelaksanaan proyek infrastruktur dan kegiatan pembangunan lainnya. Dari fraksi Gerindra menilai bahwa
dokumen RKPD 2023 cukup baik dengan fokus peningkatan infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan sumber daya manusia. Dari fraksi Nasdem, mendesak OPD pengguna dana DAU segera merealisasikan program yang telah direncanakan serta mendorong peningkatan PAD demi kemandirian daerah. Dari fraksi Demokrat, mengkritik lambatnya realisasi dana desa setiap tahunnya dan mengatakan bahwa monitoring di desa perlu lebih praktis dan cepat karena banyak program tidak terrealisasi dan merugikan masyarakat. Dari fraksi PAN, menyoroti minimnya disiplin, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam hal pelayanan publik di wilayah perbatasan seperti Kecamatan Elpa Putih dan Semenanjung Tanjung Sial. Mereka berharap pembangunan lebih cepat dan adil ke wilayah tersebut. Demikianlah tanggapan DPRD mengenai APBD Kabupaten Seram bagian Barat. Demikianlah yang dapat saya jelaskan dari keempat soal ujian akhir semester tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatian semuanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om. Salam Pancasila. Terima kasih.